Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, Ibu mohon maaf karena hari ini Ibu berhalangan hadir karena tidak enak badan. Jadi Ibu hanya mengirimkan video pembelajaran ini untuk dipelajari bersama-sama di sekolah. Oke, sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini anak-anak? Siap ya? Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang Quran Surat Al-Fil. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini agar kalian dapat menyebutkan jumlah ayat dan urutan ayat dari Quran Surat Al-Fil, serta kalian dapat menyebutkan diturunkannya Quran Surat Al-Fil, tempat diturunkannya Quran Surat Al-Fil. Dan juga kalian diharapkan bisa melafalkan Quran Surat Al-Fil dengan baik dan benar. Langsung saja ya, kita mulai. Silakan dibuka bukunya Quran Hadis halaman 23. Silakan dibaca terlebih dahulu ya anak-anak. Saya beri waktu 5 menit untuk kalian membaca dari materi yang di buku kalian. Sudah selesai membacanya anak-anak? Sudah sedikit dipahami ya tentang Quran Surat Al-Fil? Oke, mari dibaca bersama-sama Quran Surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang Quran Surat Al-Fil. Jadi surat Al-Fil ini adalah surat ke-105 setelah diturunkannya surat Al-Quraisy kepada Rasulullah SAW. Surat ini diturunkan di kota Mekah, yang artinya surat ini termasuk ke dalam surat Makkiyah. Nah, kata Al-Fil diambil dari ayat pertama yang berarti gajah. Kenapa kok diartikan gajah? Jadi surat ini menceritakan tentang kisah Raja Abraha yang menyerang kota Mekah dengan pasukan gajahnya. Nah, Raja Abraha ini adalah seorang gubernur di Najasyi, Yaman. Jadi ia itu membangun sebuah gereja katedral di negerinya dan ia sangat berambisi untuk memindahkan kiblat yang semula di Ka'bah menjadi di gereja yang dibangunnya. Nah, kemudian Raja Abraha ini sangat ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi ia dengan pasukannya, dengan yang mengendarai gajah itu tadi, menyerbu kota Mekah. Dan selama perjalanan menuju kota Mekah, dia menghancurkan dan merusak dan mengganggu penduduk-penduduk kota Mekah.
Nah, kemudian Raja Abraha ini mengutus seorang utusan untuk berunding dengan penduduk Mekah, yakni Aswad bin Maqsud. Yang pada saat itu Aswad bin Maqsud berunding dengan kakek dari Nabi Muhammad SAW, yakni Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib kemudian mengirimkan ratusan unta untuk menggagalkan misi dari Raja Abraha ini, akan tetapi itu semua tidak berhasil. Raja Abraha dengan pasukannya tetap menyerang kota Mekah, sehingga Abdul Muthalib ini menyuruh penduduk Mekah untuk mengungsi ke sebuah bukit agar mengantisipasi penyerangan dari Raja Abraha ini. Atas kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan Abraha ini mengalami nasib yang naas. Jadi keinginan mereka untuk menghancurkan Ka'bah adalah sia-sia. Karena pada saat itu, pada saat pasukan Abraha melintasi lembah Muhassar atau lembah kehinaan, Allah mengirimkan pasukan burung ababil yang membawa kerikil-kerikil panas dari api neraka, sehingga menghancurkan seluruh pasukan Abraha itu tadi. Nah, kejadian besar ini terjadi pada masa kelahiran Rasulullah SAW dan diabadikan di Quran Surat Al-Fil sebagai bukti bahwa Allah sendiri yang akan menjaga Ka'bah, sehingga bangsa Arab selalu memuliakan Baitullah, dan terbukti hingga saat ini Ka'bah menjadi kiblat di seluruh umat muslim di dunia dan tidak akan tergantikan. Nah, itu sedikit cerita dari Bu Guru tentang Quran Surat Al-Fil. Mungkin dari sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Kalau sudah, silakan kalian masing-masing antar bangku, masing-masing dengan teman sebangkunya, untuk berunding tentang berapa jumlah Quran Surat Al-Fil, terus arti dari Surat Al-Fil, dan dimana diturunkannya Quran Surat Al-Fil. Silakan ditulis di buku kalian masing-masing. Ibu beri waktu untuk berdiskusi antar sesama bangku. Baik, sudah selesai anak-anak semua? Kalau sudah, mari kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, Quran Surat Al-Fil termasuk ke dalam surat Makkiyah, karena surat Al-Fil diturunkan di kota Mekah. Kemudian surat Al-Fil merupakan surat di dalam Al-Quran urutan ke-105 setelah Quran Surat Al-Quraisy. Kemudian arti dari surat Al-Fil, ayat pertama, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yang artinya, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Kemudian yang kedua, Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, artinya, bukankah dia telah menjadi tipu daya mereka itu sia-sia? Kemudian ayat yang ketiga, wa arsala alaihim toiron ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, sudah paham ya anak-anak semua? Kalau sudah paham, mari kita ulangi lagi membaca Quran Surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim toiron ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Baik, nanti kalau di rumah diulang-ulang terus ya.
Jadi kesimpulan materi dari pembelajaran hari ini adalah Quran Surat Al-Fil merupakan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah dengan urutan di dalam Al-Quran surat ke-105, dan Al-Fil artinya gajah. Al-Fil menceritakan tentang pasukan Abraha yang akan menyerang Ka'bah. Tetapi usaha itu sia-sia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan pasukan burung ababil untuk menghancurkan pasukan Abraha. Nah, untuk selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang hadis menghormati orang tua. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu berpesan untuk minggu depan kalian dipelajari ya di rumah materi tentang hadis menghormati orang tua. Dan cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Mari bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Jangan lupa untuk minggu depan dipelajari materi tentang hadis menghormati orang tua, dan dijaga kesehatannya ya anak-anak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.